Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal-hal yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang suka bercanda. Dan itu nampak dari keseharian beliau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Anas bin Malik, dengan pembantunya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Anas bin Malik, ya dzal udhunain, wahai yang punya dua telinga. Dan Nabi SAW pun juga pernah bercanda dengan Aisyah, istrinya. Bagaimana suatu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada ibunda Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau suka kepadaku, dan aku tahu kapan engkau tidak suka kepadaku. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, bagaimana engkau bisa tahu aku lagi suka kepadamu atau aku lagi benci kepadamu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau engkau lagi suka, kamu akan mengatakan, la, demi Tuhannya Muhammad. Dan ketika kamu tidak suka kepadaku, kamu akan mengatakan, la, tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Dan kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, benar ya Rasulullah. Ini contoh bagaimana Nabi SAW mencandai istrinya. Dan yang ketiga, kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW pernah bercanda dengan seorang nenek. Bagaimana suatu ketika ada seorang nenek datang kepada Nabi SAW. Nenek ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul, kira-kira saya ini masuk surga atau tidak? Kemudian Nabi SAW mengatakan, nenek-nenek itu nggak masuk surga. Nenek-nenek nggak masuk surga. Kemudian ketika itu sang nenek menangis. Dia tidak tahu Nabi SAW sedang mencandainya. Kemudian Nabi SAW dekati nenek itu. Kemudian Nabi katakan kepada nenek itu, nek, memang yang namanya sorga itu tidak ada yang namanya ya nenek, yang orang yang lanjut usia, karena semuanya akan dikembalikan ke masa mudanya. Maka nanti nenek akan kembali kepada masa muda nenek. Maka ketika itulah sang nenek merasa senang. Nah, ini adalah bentuk potret kehidupan Nabi SAW, bagaimana keseharian beliau orang yang suka bercanda. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan atau etika dalam bercanda. Terkadang kita banyak melihat orang bercanda tetapi tidak memperhatikan etika. Maka Islam mengajarkan kepada kita bagaimana adab atau etika dalam bercanda. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita bercanda itu harus niatnya atau tujuannya ya untuk mencairkan suasana. Ya. Jadi artinya bukan terus-terusan bercanda, tetapi dalam rangka untuk mencairkan suasana. Karena ketika kita di dalam kehidupan ini ya berlebihan di dalam bercanda, maka ini tidak bagus. Karena sejatinya canda itu diibaratkan seperti garam terhadap makanan. Makanan akan terasa nikmat ketika ada garamnya. Begitu juga kehidupan ini akan terasa nikmat ketika ada candanya. Tetapi perlu diingat, ketika berlebihan, maka ini akan fatal akibatnya. Ketika garam itu berlebihan dimasukkan ke dalam makanan, maka dia akan keasinan. Begitu juga dengan
Di dalam kehidupan ini, ketika kita bercanda berlebihan, maka ini akan memberikan mudarat yang tentunya akan membahayakan kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana ketika kita bercanda, kita perhatikan dengan siapa kita bercanda. Kadang-kadang orang ingin bercanda dengan semua orang tanpa memperhatikan apakah orang ini suka dicandai atau tidak. Maka ketika kita mencandai orang yang tidak suka dicandai, maka bukan kita mendapatkan suasana yang cair, tetapi adalah justru malah yang kita dapatkan sebaliknya. Maka kita harus perhatikan dengan siapa kita bercanda. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketika kita bercanda, kita harus memperhatikan situasi dan momennya. Ketika situasi itu adalah situasi yang serius atau sesuatu yang tidak bisa dicandakan, maka kita jangan bercanda. Ketika di dalam pengadilan bercanda, ini adalah situasi serius, nggak boleh kita bercanda. Ketika akad nikah, itu adalah situasi serius, tidak boleh bercanda, tidak boleh dipermainkan. Kalimat talak pun juga tidak boleh dipermainkan. Termasuk di sini adalah yang perlu kita perhatikan, yang sekarang lagi viral, yaitu adalah bagaimana kita sering menemukan dari waktu ke waktu banyaknya orang bercanda tentang persoalan agama ini. Banyaknya orang mencandai agama ini. Maka ini perlu diperhatikan. Ya, kalau kita ingin bercanda, silakan kita bercanda dalam persoalan-persoalan yang lain. Tetapi untuk yang satu ini, persoalan agama, persoalan syariat Allah, persoalan ya aturan-aturan Allah di dalam kehidupan ini tidak boleh dicandai. Ketika kita mencandai aturan-aturan Allah, ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman kepada kita. Dan inilah yang tentunya Allah berikan kepada orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Bagaimana awalnya mereka bercanda. Ketika selesai perang Tabuk, Nabi SAW dan para sahabat berangkat menuju Madinah. Ada di antara orang-orang munafik bercanda di hadapan para sahabat. Tujuannya adalah untuk mencairkan suasana. Ya, mereka katakan bahwasanya ma ra'aina qura'ana ya illa arghaba butunan. Kami tidaklah melihat ya para penghafal Al-Qur'an kecuali mereka perutnya buncit, kecuali mereka doyan makan. Dan kami tidak melihat ya mereka para penghafal Al-Qur'an ini kecuali mereka adalah orang yang penakut menghadapi musuh. Ini statement ini disampaikan oleh orang munafik dalam rangka bercanda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada mereka, wala in sa'altahum la yaquluna innama naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Wahai Muhammad, seandainya engkau berkata atau bertanya kepada mereka kenapa mereka bercanda, pasti mereka akan mengatakan kami main-main saja. Katakan kepada mereka, apakah kalian bercanda dengan ayat Allah? Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati. Ini adalah persoalan besar. Keimanan kita bisa tergadaikan dengan candaan-candaan seperti ini. Seandainya syariat-syariat Allah kita candakan, seperti apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ada yang orang yang mencandakan ya cadar. Mereka katakan itu adalah pakaian ninja. Atau ada yang mengatakan ya suara muazin itu ya buruk, lebih baik suara kidul dan segala macamnya. Ini bentuk-bentuk candaan. Dan candaan yang terakhir yang kita lihat di media sosial adalah bagaimana seseorang mengatakan Nabi SAW menyetubuhi Ka'bah. Ini adalah perkara yang tentunya sangat memprihatinkan. Dan tentunya ini perlu ya kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat. Seandainya ada orang yang melakukan candaan-candaan seperti ini yang tentunya terlarang di dalam agama ini, maka kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seandainya ini tidak kita lakukan, maka kita dipertanyakan keimanan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Berarti mencegah dengan hati itu yang paling kecil.
Nah, kalau seandainya orang tidak mencegah dengan hatinya, maka di mana keimanannya? Ini saja kaum muslimin dan muslimat yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.